Meskipun sosiologi sering diremehkan nih, kalian pasti pernah merasakan kesusahan ketika menjawab soal-soal sosiologi karena kamu ngerasa semua jawabannya benar semua kan? Faktanya itu karena kamu belum tahu triknya. Nonton video ini agar kalian tahu 5 trik menguasai sosiologi dengan mudah. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua tetap bersemangat menjalani hari ini, esok, minggu depan, bulan depan, dan seterusnya. Mirsya Fahira di sini dan ini adalah 5 trik super untuk kamu muda menguasai pelajaran sosiologi. No hafalan, no keluar duit, dan no sistem kebut semalaman. Yang pertama adalah niat. Kalau kalian sudah punya niat, artinya kalian sudah punya keinginan. Ketika kalian sudah punya keinginan, bagaimana kalian dapat merealisasikan niat tersebut? Tentunya dengan tidak tinggal bermalas-malasan. Niat besar dengan pembuktian yang nyata akan membawa kamu ke perubahan yang besar. Apa aku kasih niat ke nomor 1? Karena tips yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima tidak akan berarti apa-apa kalau kalian dari awal belum punya niat. Tapi ketika kalian menonton video ini, aku yakin kalian sudah punya niat. Yang kedua adalah rajin membaca. Mirip-mirip dengan bidang keilmuan yang lain nih. Yap, rajin membaca memang kedengarannya sangat klasik, tapi it's really important. Dengan kamu menerapkan poin ini, kamu akan merasa lebih paham dengan bahasan-bahasan yang ada pada ilmu sosiologi, sehingga kamu merasa lebih mudah untuk menghubungkan antara soal dengan materi-materi yang pernah kamu baca, entah itu jurnal, makalah, buku, atau apa saja yang berhubungan dengan sosiologi. Yang lebih penting adalah pengetahuan kamu auto meningkat. Entah kamu sadari atau tidak, membaca berperan penting untuk meningkatkan pengetahuan. Yang ketiga, menghubungkan ilmu sosiologi dengan kejadian dalam kehidupan sehari-hari. Ini sering diabaikan loh, atau bahkan kamu belum pernah dengar. Berdasarkan pengalaman aku, ketika aku menerapkan poin ini, aku jadi punya lebih banyak waktu. Artinya, ketika aku menjawab soal, aku dapat menjawabnya dengan lebih cepat. Jadi itu lebih efisien. Terbukti dengan ketika aku mengikuti tryout, aku memiliki sisa waktu yang banyak, utamanya dalam bidang sosiologi, karena aku menerapkan cara ini. Contohnya, ketika kalian lagi jalan, kemudian di samping kalian ada pria yang duduk di atas mobil, dan di samping kiri kalian ada seorang pria yang duduk di atas motor. Keduanya tampilan seperti pegawai. Dari situ kamu dapat menarik kesimpulan, oh, kedua hal yang aku lihat barusan ini dalam ilmu sosiologi dikategorikan ke dalam stratifikasi sosial berdasarkan tingkat pendidikan. Orang yang menggunakan mobil dan berpakaian seperti orang ingin berkantor otomatis memiliki jabatan yang lebih tinggi, dan pria di samping bisa saja memiliki jabatan yang lebih rendah karena tingkat pendidikan mereka yang berbeda. FYI, cara ini ngebantu aku banget untuk mengcover kekurangan aku di tips yang keempat, jadi tetap nonton. Oke, yang keempat, mencatat tapi bukan mencatat biasa. Nah, maksudnya mencatat secara berkelompok. Di survei kecil-kecilan, setelah aku bertanya ke teman-teman aku nih, hasilnya 90% setuju bahwa dengan mencatat mereka jadi lebih paham dengan materi tersebut. Teman-teman aku juga bilang bahwa ketika mereka mencatat, mereka punya lebih banyak bayangan terhadap materi yang udah mereka catat. Mereka jadi lebih bisa mengingat dan secara perlahan-lahan mereka menjadi hafal. Terus, gimana maksudnya mencatat secara berkelompok? Oke, jadi mencatat secara berkelompok itu kalian mencatat subbab atau materi dengan lebih jelas. Kenapa? Karena di sosiologi itu banyak istilah-istilah yang cenderung mirip. Jadi cukup mengecoh kita buat kaum-kaum yang sulit menghafal. Aku kasih contoh salah satu materi yang ada di sosiologi. Misalnya contoh proses perkembangan pada anak. Itu kan ada game stage, play stage. Nah, kalau kalian ngecatatnya yang lurus aja ke bawah gitu kan, kalian bakal cepat lupa, percaya sama aku. Tapi kalau kalian ngecatatnya dengan lebih berpola, entah itu kalian membuat bingkai-bingkai di catatan kalian, memberikan warna atau ngasih aksen stiker-stiker, itu bakal ngebantu kalian banget untuk lebih ingat dan lebih paham.
Beda lagi kalau kalian nyatet aja warna hitam lurus ke bawah sampai habis satu halaman. Itu bakal beda banget kalau kalian ngikutin cara yang aku kasih tahu tadi. Tambahkan frame, high glitter, kuas, lukisan atau apa aja tergantung cara belajar kalian. Karena kan biasa ada orang yang suka kalau colorful, ada yang suka kalau warnanya cuman beberapa, ada juga yang suka warna hitam aja polos, cuman ada baiknya kalian kasih bingkai, segitiga, lingkaran, jadi kayak membekas gitu di kepala kalian. Oke, yang terakhir nih, yang kelima, PDKT dengan tokoh-tokohnya. Jangan salah ya, PDKT nggak cuman untuk doi atau ayang, tapi kita juga bisa PDKT ke tokoh-tokoh sosiologi. Ternyata tokoh-tokoh di sosiologi itu banyak banget, tapi tenang aja, kamu nggak perlu ngafalin semuanya. Kenapa tokoh-tokohnya banyak? Ya make sense, soalnya sosiologi itu bersifat kumulatif. Artinya teori-teorinya terus diperbarui, jadi jumlah tokoh-tokohnya bertambah. Meskipun kalian gak perlu ngafalin semua tokoh-tokohnya nih, bukan berarti kalian cuma kenal dengan Karl Marx, Auguste Comte, atau Max Weber, dan lain-lain. Jadi aku mau cerita dikit nih, kenapa aku masukin poin nomor 5 ini buat teman-teman ketika mau belajar sosiologi harus kenal dengan tokoh-tokohnya. Jadi kemarin ketika aku UTBK, kalian tahu gak, aku dapat soal sosio yang benar-benar badut dan out of box banget. Aku gak percaya dapat soal ini, mana 3 lagi. Jadi soalnya tuh kayak ngasih pertanyaan sebuah contoh kejadian di masyarakat, terus di bawahnya itu ada teori. Nah, pilihan jawabannya itu nama-nama tokoh beserta teorinya. Aku yang udah nggak hafal nama tokoh ditambah lagi harus nentuin teorinya yang mana, wah langsung buyar. Itulah kenapa aku mau teman-teman ketika belajar sosiologi juga nandain nih pelan-pelan, oh tokoh ini masuk ke teori ini karena begini. Setelah itu aku cerita ke guru aku dan katanya tokoh dan teorinya itu udah kayak soal yang couple goals banget di ujian harian, di ujian sekolah, ujian nasional, dan termasuk di UTBK, basic of my experiment. Prepare yourself guys. If you think you can, believe me. Itulah dia 5 trik belajar sosiologi dari aku. Perlu teman-teman ingat juga ya, trik ini tidak akan berguna apabila kalian masih tetap rebahan dan menunda-nunda untuk belajar. Jadi taruh HP-nya dulu dan mari belajar. Ayo sekarang bangkit, sudahi rebahanmu dan ayo ke meja belajar. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Terima kasih sudah menonton. Dadah!